Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen keuangan akan membahas mengenai peramalan keuangan. Nah, para pemateri kami adalah 1. Anissa Pratiwi, 2. Dila Fidalia, 3. Puput Febriana Lestari, 4. Novia Hada, dan 5. Aza A. Submateri yang akan kami paparkan yaitu mengenai 1. Ramalan penjualan, 2. Ramalan kebutuhan keuangan metode persentase penjualan, 3. Memodifikasi ramalan mengenai tambahan dana yang diperlukan, 4. Kesimpulan. Dengan saya pemateri Anissa Pratiwi akan menjelaskan ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah suatu aktivitas yang makin penting dan merupakan suatu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan perusahaan. Ramalan penjualan bukan hanya merupakan sebuah perkiraan tentang penjualan, tetapi merupakan tindakan penyesuaian kesempatan, yakni permintaan aktual dan potensial dengan usaha-usaha pemasaran yang diperlukan agar tujuan dapat diperoleh suatu manfaat daripadanya. Cara membuat perkiraan penjualan. Yang pertama, daftar, yaitu membuat daftar barang dan jasa yang akan dijual. Yang kedua, barang yang dijual, yaitu memperkirakan jumlah masing-masing yang akan dijual. Yang ketiga, penentuan harga, yaitu menentukan harga setiap barang atau jasa. Yang keempat, pengendalian harga, yaitu mengendalikan harga satuan dengan perakiraan jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Yang kelima, pengendalian biaya, yaitu mengalihkan biaya setiap barang atau jasa dengan perkiraan jumlah yang akan dijual. Yang keenam, total biaya, yaitu mengurangi total biaya dari total penjualan. Saya, pemateri Dila Fidalia, akan menjelaskan tentang konsumsi perkiraan penjualan, yang dimana terdapat 4 faktor. Yang pertama, ekonomi dan industri, yang dimana kita harus melihat pertumbuhan ekonomi dan industri terlebih dahulu, agar perkiraan penjualan dapat mencangkup perkiraan persentase pertumbuhan atau penyusutan. Yang kedua, ada upaya pemasaran. Dalam pemasaran, kita bisa menggunakan situs web, iklan, dan sosial media. Yang ketiga, ada perubahan peraturan. Terdapat kaitannya dengan undang-undang atau peraturan baru yang dapat mempengaruhi prospek penjualan. Yang keempat, produk dan layanan. Saat ingin meluncurkan produk atau layanan yang baru, dapat meningkatkan penjualan. Setidaknya tidak lebih rendah dari pesaing. Adapun cara-cara menyusun ramalan penjualan yang dikemukakan oleh Winardi adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei tentang keinginan pembeli. Yang kedua, pengumpulan pendapat para karyawan bidang penjualan. 3. Pandangan para ahli. 4. Metode pengetesan pesan. 5. Proteksi penjualan masa lampau. 6. Ramalan tentang industri dan persentase pangsa pasar. 7. Analisa tentang produk yang sedang digunakan. 8. Analisa seri waktu. 9. Analisa permintaan secara statistik. 10. Peramalan secara eksponensial. 11. Analisa korelasi. 12. Konstruksi model ekonometrik. Ramalan kebutuhan keuangan. Persentase penjualan adalah metode yang paling umum digunakan untuk memperoleh kebutuhan dana suatu perusahaan. Metode ini melibatkan pengestimasian berbagai biaya, aset, dan kewajiban untuk periode yang akan datang sebagai suatu persentase penjualan yang diperkirakan. Persentase ini bersama dengan proyeksi penjualan digunakan untuk membuat neraca pro forma, neraca yang pos-posnya merupakan hasil perkiraan.
memperkirakan penjualan yang akan datang dan biaya yang berkaitan dengannya, memberi perusahaan informasi yang dibutuhkan untuk membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan di masa mendatang. Bagaimana menghitung persentase penjualan ini? 1. Proyeksikan penjualan perusahaan. Perkiraan penjualan atau sales forecast adalah langkah awal yang paling penting. 2. Proyeksikan variabel tambahan seperti biaya. 3. Estimasi tingkat investasi dalam aktiva lancar dan aktiva tetap yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan yang diproyeksikan. 4. Hitung kebutuhan pembiayaan perusahaan. Bagaimana cara menggunakan metode persentase penjualan dan menerapkannya? Keuntungan utama metode persentase penjualan untuk pembuatan perkiraan keuangan yaitu mudah dan murah untuk digunakan. Namun, untuk memperoleh proyeksi kebutuhan pembiayaan yang tepat di masa mendatang, pembuatan kas atau kas budget harus dilakukan. Satu asumsi penting di balik penggunaan metode ini bahwa perusahaan beroperasi dalam kapasitas penuh. Hal ini berarti bahwa perusahaan tidak dalam kapasitas produktif yang memadai untuk menyerap proyeksi peningkatan dalam penjualan, sehingga membutuhkan investasi tambahan dalam aset. Siapa yang menggunakan metode persentase penjualan dan kapan digunakan? Staf bagian keuangan atau financial officer perlu menentukan kebutuhan pembiayaan untuk tahun depan, secara khusus porsi yang harus diperoleh dari sumber eksternal. Dengan cara ini, manajemen dapat segera memulai penyusunan paket pembiayaan dengan biaya termurah. Memodifikasi ramalan mengenai tambahan dana yang diperlukan. Dana tambahan yang diperlukan atau AFN adalah konsep keuangan yang digunakan ketika bisnis ingin memperluas operasinya. Cara menentukan. 1. Mengestimasi jumlah aktiva baru yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan yang diramalkan. 2. Mengurangi jumlah tersebut dengan dana spontan yang akan dihasilkan operasi. Kebutuhan dana tambahan. Makin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan, makin besar kebutuhannya akan tambahan biaya. Makin besar rasio pembayaran dividen, makin besar kebutuhannya akan dana tambahan. Ini dia kesimpulan dari materi kami. Peramalan merupakan aspek penting di setiap perusahaan. Tujuan dari peramalan keuangan yaitu untuk meramalkan keuangan perusahaan di masa mendatang. Peramalan keuangan juga memiliki tujuan untuk memprediksi prospek ekonomi dan aktivitas usaha, dan juga pengaruh lingkungan kepada prospek tersebut. Peramalan keuangan juga bermanfaat sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien, dan untuk menetapkan kebutuhan sumber daya untuk masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.